Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya hari ini? Semoga kalian bersama dengan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Amin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 1 pembelajaran yang ke-6 dengan muatan bahasa Indonesia, SPDB dan PPKN. Silahkan disiapkan alat tulisnya. Jika nanti ada poin-poin penting, kalian langsung bisa mencatat di buku kalian ya. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajarannya ya. Pertama-tama kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Lihatlah di hadapan kalian, ada sekelompok anak yang sedang belajar bersama-sama. Di sini salah seorang anak bertanya pada temannya, apakah masih ingat cara menemukan informasi penting dari bacaan? Kemudian temannya menjawab, karena masih ingat, tentu saja dia masih ingat cara untuk menggali informasi dari bacaan dengan mengajukan pertanyaan. Menggali informasi dari teks dapat dilakukan dengan cara mengelompokkannya berdasarkan kata tanya yang telah kamu pelajari. Kata tanya adalah apa, berapa, bagaimana, mengapa, siapa, dan kapan. Adakah di antara kalian yang tahu? Ya. Kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah penulisan dalam bahasa Indonesia. Sedangkan ada lawannya yaitu kata tidak baku. Ya, kata tidak baku yaitu kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Seperti apa kata baku dan kata tidak baku? Sekarang kalian perhatikan contoh kata baku dan kata tidak baku berikut ini. Di hadapan kalian hanya ada beberapa contoh. Sebenarnya masih banyak kata baku dan tidak baku yang lainnya ya. Kalian lihat di sini. Kata baku yang pertama adalah kongres, yang tidak baku ya, kongres. G-nya ada 2. Yang benar adalah G-nya adalah 1. Kemudian praktik. Yang betul adalah praktik pakai I. Yang tidak baku itu menggunakan E. Perserikatan. Yang tidak bakunya perikatan. Kata baku berikutnya adalah bagaimana. Kata tidak bakunya gimana. Kata baku berikutnya atlet. Kata tidak baku atlet. Jadi pakai I yang tidak baku. Yang baku ya pakai E. Kemudian ada daftar. Pakai F. Ya. Kalau yang tidak baku ada yang menggunakan pakai P. Kemudian provinsi. Yang baku itu pakai V ya. Provinsi. Yang tidak baku provinsi pakai P. Rezeki. Yang baku ini pakai Z. Yang tidak baku ini pakai J. Sistem. Dilihat di situ, sistem pakai E. Ini yang baku. Kalau yang tidak baku, sistem pakai I. Ini yang tidak baku. Kemudian ada zaman. Zaman di sini yang baku menggunakan huruf Z dan yang tidak baku ini menggunakan huruf J. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh kata baku dan tidak baku. Penggunaan kata baku ini digunakan biasanya dalam kalimat yang resmi ya. Jadi ini adalah contoh kata baku dan tidak baku. Pernahkah kalian menyanyikan lagu Tanah Airku? Tahukah kamu tentang lagu ini? Ya, mungkin sudah ada yang sering ya menyanyikan lagu ini. Nah, lagu Tanah Airku ini merupakan lagu yang dapat menumbuhkan kesadaran untuk cinta tanah air. Siapa yang cinta Indonesia?
Wah, bagus sekali. Anak Indonesia tentu harus cinta Indonesia. Lagu nasional adalah lagu yang berisi tentang perjuangan dan cinta tanah air. Setiap lagu memiliki nada dasar yang berbeda-beda. Contoh, jika nada dasarnya Do sama dengan G, itu artinya tinggi nada Do itu sama tinggi dengan nada G. Sekarang perhatikan contoh lagu nasional dan nada dasarnya. Di sini hanya saya sampaikan beberapa ya. Ya, contohnya adalah lagu Tanah Air. Lagu Tanah Airku ini diciptakan oleh Ibu Sud dengan nada dasar Do sama dengan bass. Kemudian Mengheningkan Cipta. Mengheningkan Cipta ini lagu yang diciptakan oleh T. Prawit dengan nada dasar Do sama dengan D. Berikutnya adalah Pada Pahlawan. Ini diciptakan oleh C. Simanjuntak dan Usmar Ismail dengan nada dasar Do sama dengan C. Kemudian lagu Rayuan Pulau Kelapa. Lagu ini pencipta oleh Ismail Marzuki dengan nada dasar Do sama dengan C. Sekarang lihatlah yang ada di hadapan kalian ini. Ya, ini adalah gambar tentang peristiwa Sumpah Pemuda dilaksanakan, yaitu tentang Kongres Pemuda yang kedua. Sekarang kita akan masuki PPKN. Peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk melihat perbedaan yang ada sebagai pengikat bangsa. Oleh karena itu, sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan dalam keberagaman tersebut. Lalu bagaimana sikap yang dapat melestarikan budaya kita? Ya, berikut ini adalah sikap-sikap yang dapat membantu melestarikan budaya bangsa kita. Yang pertama, yaitu berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Kemudian sikap yang berikutnya adalah menerima dan menghargai keberagaman suku, budaya, adat istiadat, dan agama orang lain. Kemudian sikap yang dapat melestarikan budaya berikutnya adalah tidak merasa kebudayaan suku budaya sendiri itu lebih baik daripada suku budaya lain, karena kebudayaan itu semuanya baik. Berikutnya, ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian daerah. Dan sikap yang selanjutnya adalah turut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerah di Indonesia. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat belajar, semangat beribadah, jaga selalu kesehatan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.